أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Teman-temanku semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa ya. Ya, teman-teman semua, Bu Eka ada satu pertanyaan nih buat teman-teman semua. Apa kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap mayit atau orang yang sudah meninggal dunia? Ya, yang pertama, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap mayat atau orang yang meninggal dunia, satu, memandikan jenazah. Kedua, mengkafani jenazah. Ketiga, menyolatkan jenazah. Dan keempat, menguburkan jenazah. Nah, teman-teman semua tahu tidak? Kalau menguburkan jenazah, ternyata pembelajaran manusia yang diambil dari seekor burung. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk, kita sama-sama simak kisah berikut ini. Kisah ini bermula dari Habil dan Qabil, putra Nabi Adam alaihi salam, yang menyerahkan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habil dan Qabil merupakan dua bersaudara. Mereka tergopoh-gopoh membawa masing-masing kurbannya itu. Habil menuntun domba yang gemuk, sedangkan Qabil membawa gandum yang masih hijau dan bahkan pucuknya itu masih hijau. Setelah sampai di bukit, dua saudara itu meletakkan penyerahan kurban tersebut. Keduanya kemudian menjauh. Dalam hati, Habil berdoa semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Tak lama kemudian dari langit turunlah kobaran api yang menyala-nyala. Kobaran itu menelan kurban Habil, yang berarti Allah menerima domba persembahannya. Tapi gandum yang dibawa Qabil masih teronggak kaku. Bahkan seekor burung pun tidak ada yang mau menyentuhnya. Sontak, apa yang Habil rasakan? Habil merasa bahagia, gembira. Ia senang karena persembahan yang ia bawa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, bagaimana perasaan Qabil? Qabil merasa sedih, merengut, dendam, kesal karena kurban ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia dendam terhadap Habil, tapi keputusan langit itu tidak dapat dirubah. Allah tetap menerima kurban Habil.
Seketika dan dendam Qabil terhadap Habil kian memuncak. Ia direnggut duka, merasa kalah. Ia merasa tersingkir dan terabaikan. Setumpuk rasa kesal seperti berkelebat di ubun-ubun. Pikiran Qabil semakin kalut. Hatinya ditikam murka dan amarah. Dan ia pun hendak memberikan perhitungan kepada Habil. Matahari bersinar terang, pohon-pohon pun seperti bermandikan sinar matahari. Tapi hari itu hati Qabil tidak secerah sinar matahari. Secuil dendam telah berkobar-kobar bak nyala api di lubuk hati Qabil, dan ia tidak mampu meredamnya. Ia seperti kalap digulung gelombang kemurkaan. Aku akan membuat perhitungan denganmu, teriak Qabil kepada Habil. Habil berkata, sesungguhnya Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Tetapi Qabil bergeming. Ia pun berkata lagi, aku akan membuat perhitungan denganmu. Habil pun menjawab yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 28-29 yang artinya, sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk melenyapkan nyawaku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk melenyapkan nyawamu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali membawa dosa dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang zalim. Hari pun berlalu, hawa nafsu Qabil kian memuncak. Qabil membuktikan apa yang diucapkannya. Saat Habil tertidur pulas, dia pun membuat perhitungan kepada saudara kandungnya itu. Ia seperti dirasuki kekuatan gaib, dan usai melakukan itu, ia baru sadar bahwa Habil sudah tidak bernyawa lagi. Lanjutan ayat Al-Maidah ayat 28-29. Maka hawa nafsu Qabil mendorongnya untuk melenyapkan nyawa saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar melenyapkan nyawa saudaranya. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang merugi. Qabil hanya bisa bersimpuh di depan jasad Habil. Kebingungan dan membuat Qabil cemas. Ia pun tak tahu apa yang harus dilakukannya. Akhirnya Qabil membopong jasad Habil dan membawanya pergi. Tetapi lagi-lagi ia tak tahu apa yang harus dia perbuat. Burung elang berputar-putar di atas langit, dan binatang buas pun berkeliaran karena mencium aroma kematian. Hal itulah yang membuat Qabil takut untuk meninggalkan jasad Habil. Lantaran jika ia meninggalkan jasad Habil, pastilah akan dimakan oleh binatang buas tersebut. Ia pun terus berjalan membopong Habil yang sudah tak bernyawa. Qabil benar-benar tidak tahu apa yang harus dia perbuat dengan jasad tersebut. Tiba-tiba seekor burung gagak terbang mendekat. Burung gagak itu membawa bangkai burung gagak yang tak bernyawa di paruhnya. Tak lama kemudian, burung gagak itu pun turun. Dengan serta-merta ia meletakkan burung gagak yang dibawanya persis di depan Qabil. Lalu apa yang dilakukan burung gagak itu? Burung gagak yang diutus oleh Allah itu mulai menggali tanah dengan cakar dan paruhnya. Setelah tanah digali dengan cakar dan paruh, dengan galian yang cukup dalam, burung gagak itu merapatkan kedua sayap bangkai gagak tersebut, lalu mengangkat tubuh gagak yang sudah jadi bangkai untuk diletakkan ke dalam liang lahat. Burung gagak itu sempat mengauk 2 kali, lalu menimbun bangkai burung gagak itu dengan tanah. Setelah semua selesai dengan rapi, burung gagak itu pun kembali terbang ke angkasa. Sontak, Qabil seperti disadarkan dengan peristiwa yang terjadi persis di depan matanya. Ia benar-benar merasa diajari satu hal penting, bagaimana menguburkan jasad Habil dengan baik dan mulia.
Karena itu akhirnya ia berkata dalam surat Al-Maidah ayat 31, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak membuat perbuatan seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini, karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Setelah Kabil melihat burung gagak mengubur kawannya itu, Kabil pun menggali bagi saudaranya dan menutupinya dengan tanah. Nah, teman-temanku semua, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini? Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama, manusia itu bisa mendapatkan ilmu dari bantuan makhluk kecil seperti burung gagak. Allah selalu menunjukkan jalan yang menuntun manusia menuju penyelesaian masalah. Selanjutnya, Allah sangat maha pemurah dan menyayang kepada manusia. Teman-teman semua, demikianlah kisah burung gagak yang cerdas. Semoga kisah ini menambah pengetahuan teman-teman semua, terutama kita harus terus belajar. Manusia itu tidak selamanya tahu akan apa yang harus diperbuat. Meskipun manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang unggul, mulia, dan mumpuni, tetapi dalam beberapa hal, kadang manusia harus belajar dari makhluk lain dan alam semesta. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan membantu ayah bunda di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa berbuka puasa. Zahaban sama